sapi perah guys, titipan dari petani. Udah 2 bulan di sini. Bobot waktu datang berapa itu Mbak? Berat datang itu sekitar 300-an. 300-an. Terus kemudian kita timbang setelah 2 bulan itu ya beratnya itu ya, Mbak? Iya, kurus banget. Ini tuh sapi-sapi dari Batu Raden kayak gitu awalnya. Dari ya. Batu Raden. Terus ini kan ada yang tanduknya patah juga kayak gitu. Terus di bengkel titipin di sini, tapi sebenarnya tujuannya itu bukan untuk bengkel, tujuannya memang pemiliknya itu mau belajar kayak gitu. Kan pemiliknya itu sudah punya kambing, tapi kan belum pernah pelihara sapi. Nah, emang sapinya titipkan di sini karena pemiliknya mau belajar ke sini gitu. Sekarang bobot sekarang sampai berapa, Pak? Sekarang udah 400 lebih. Gitu. Dan naik 100 lebih ya, Mbak. Gitu. Dalam waktu 2 bulan ya, Mbak? 2 bulan. Ya sekitar 70 hari lah, 2 bulan lebih udah. 2 bulan lebih ya. Ini karena ini yang masih agak kurus karena kemarin itu kena parasit darah. Jadi terus kemudian ada juga skabies kayak gitu. Rabies? Iya. Terus jadi ini yang paling kurus yang ini, yang maksudnya belum ngisi banget karena memang sakit. Masih gitu. dalam proses penyembuhan. Iya, masih dalam proses penyembuhan. Oh, habis melahirkan. Ya, habis melahirkan. Jadi dia putingnya besar. Ini sapi perah bagus sih. Jadi kayak putingnya itu ambingnya kan besar gitu. Ini tadinya kondisi kurus apa gimana, Mbak? Kondisinya awalnya kurus. Kurus datang. Waktu datang kurus, terus di sini tuh udah melahirkan 2 kali. Nah, jadi dia kalau untuk yang sekarang itu kan kondisinya ya karena memang dia betina, jadi memang nggak bisa yang kita buat yang sampai gemuk banget itu kan enggak gitu. Jadi tetap untuk porsi makan kalau untuk betina-betina biasanya kita tetap ya di berat badan standar lah kayak gitu, 400 kayak gitu. Tujuannya buat apa? Gimana? Tujuannya buat apa? Kalau ini kan diambil susunya, jadi kita ambil susunya. Kalau sampai kegemukan ngaruh gitu. Kalau sampai kegemukan biasanya nanti ya ngaruh ke susah di IB, biasanya kayak gitu. Jadi nanti dia beranaknya agak telat kalau misalnya terlalu gemuk gitu. Iya, tadi juga ada istilahnya perawatan yang susah bunting ya, Mbak? Iya. Di sini juga menerima ya, Mbak? Iya. Kalau untuk perawatan yang susah bunting itu kemarin kita sebenarnya sudah ada risetnya yang kita pelihara di sini. Jadi kita ngumpulin sapi-sapi dari peternak yang udah di IB ya ada yang 20 kali kayak gitu, ada yang 14 kali gitu kan. Ada sapi-sapi yang kasusnya itu kayak birahi panjang. Oh, birahi panjang. Nah, jadi kan ada yang birahinya sampai 7 hari itu meler terus. Nah, jadi kan ada peternak yang pokoknya tiap hari ya pas meler pokoknya di bed terus ya untung-untungan lah kayak gitu. Jadi kan akhirnya IB-nya tuh ada yang sampai 20 kali kayak gitu. Terus kemudian kita treatment di sini, kita treatment pakan dari 16 ekor itu ada 11 ekor yang bisa bunting gitu. Nah, jadi faktornya itu sebenarnya itu berarti ada di pakan gitu. Maksudnya dari hasil itu kan kita bisa menyimpulkan kalau pakannya bagus, terus kemudian pemeliharaannya bagus, terus kemudian cara melihatnya waktu sapi-sapi itu birahinya itu tepat ya kemungkinan jadinya itu tinggi gitu. Tadi kan dari jumlah 16 ya, Mbak? Iya. 11 yang bisa. 11 bunting. Alhamdulillah 80%. Iya, 80%-an kayak gitu. Jadi kalau misalnya tetapi ini kita masih ada penelitian lanjutan, tapi yang kita taruh di peternak. Jadi kita cuma suplai pakannya aja, konsentratnya kayak gitu. Untuk pakan hijauan dan lain sebagainya sama perlakuan kita serahkan ke peternak. Nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana gitu. Jadi kalau hasilnya itu sama-sama bagus, berarti kan penelitian ini juga menguntungkan kayak gitu untuk peternak. Jadi untuk peternak yang dia itu kekurangan apa itu, misalnya dia punya sapi-sapi yang repeat breeder atau kawin berulang kayak gitu ya tinggal diberikan pakan itu aja kayak gitu, mungkin selama 1 bulan kayak gitu itu terus nanti bisa bunting kan juga mengurangi kos juga gitu. Sebenarnya rencana kita mau sampai di tahap itu karena kan kalau misalnya peternak mengawinkan udah sampai 3 kali 4 kali ya kosnya itu berapa, pemeliharaannya misalnya 4 kali siklus berarti kan sekitar 4 bulan. Nah itu kan maksudnya biayanya kan banyak juga gitu. Jadi rencana kita sebenarnya ke arah sampai di
ya semoga Berarti pakan cuma dengan pakan ini tuh bisa gitu. riset terus ya Mbak. Ya, kalau di sini emang kita Riset kalau terus. kita itu punya data apa, punya hasil apa, pokoknya kita sebarin aja. Masyarakat mau belajar ke sini ya monggo kayak gitu. Karena kita kan kita terus berkembang kayak gitu. Kita risetnya terus ada, terus jadi ya kita kalau cuma ilmu itu mau belajar apa ya silahkan gitu. Semoga bermanfaat ya Mbak ini Mbak. Ini sapi perah semua ya Mbak sini Mbak. Ya, yang ini sapi perah karena mulai dari pandemi ini kita merasakan kalau sapi perah ya lumayan lah kayak gitu. Karena kan hasilnya tiap hari. Iya. Beda kalau misalnya sapi potong kan kita harus nunggu 3 bulan, kayak gitu 4 bulan gitu. Tapi kalau sapi perah kan tiap hari kita bisa dapat hasil. Berarti ini tiap hari pun diperah juga Mbak? Iya, tiap hari diperah. Yang habis melahirkan pasti diperah. Gitu. Produksi susu juga Mbak? Produksi susu. Apa Mbak namanya? Kalau di sini namanya agromilk. Jadi kita olah pasteurisasi, kita bungkusi, terus kemudian nanti kita jual sendiri gitu. Masalahnya udah sampai mana Mbak? Pemasaran ya area Jogja sih. Baru area Jogja. Baru area Jogja. Karena kan kita maksudnya pasteurisasi juga masih manual kayak gitu. Terus kemudian juga kan kalau misalnya mau keluar harus ada mungkin pakai kaleng atau pakai itu pengawet dan lain sebagainya, kita juga belum sampai tahap itu. Berarti belum lama ya Mbak? Belum. Sebenarnya baru akhir-akhir ini aja kita nambah sapi perah itu. Sebelumnya belum ada ya Mbak? Ya, dulunya belum ada. Nah, tapi kalau di sini itu produk-produknya semuanya itu kita usahakan itu yang menyehatkan kayak gitu. Terus kemudian produk-produk yang premium. Jadi kita menyediakan yang kayak gitu. Jadi untuk susu sapi ini pun kita juga susu sapi yang kayak fungsional kayak gitu. Jadi lebih menyehatkan, kandungan gizinya tuh lebih bagus, biasanya kayak gitu. Jadi karena kalau di sini kita itu semuanya itu berdasarkan riset, jadi ya kita buat semuanya kita rekayasa, pokoknya kita hasilnya yang bagus gitu. Ya, Mbak. Baru beri cair ya Mbak, belum yang bubuk ya? Baru cair. Baru cair. Ada produksi susu juga guys. Bengkel multifungsi. Ya, Mbak. Yang sebelah sana apa Mbak? Di sana kita ada sapi gama, itu sapi penelitian juga baru. Ada ayam petelur. Kalau mau domba ada di sana juga. Ya, mungkin sekian dulu ya Mbak. Apa lihat yang sapi gama ya Mbak? Ya monggo. Oh iya. Ya, sementara yang untuk sapi perah sekian dulu guys. Kita lihat untuk jenis sapi yang baru, sapi gama guys.